Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Ibu-Ibu Aisyah di Kota Depok. Nah, di podcast Triksi kali ini kita sudah masuk ke part 3 dengan tema perempuan sebagai agen perubahan sosial. Nah, sekarang kita langsung ke Ibu Nur Hayati, Ketua Pembinaan Daerah Aisyah Kota Depok. Baik, Ibu, baik, baik. ini kan masih banyak nih Bu, jadi pertanyaan. Emang perempuan bisa jadi agen perubahan? Pastilah. Ya, Luar biasa. seperti yang kita lihat dan sudah kita akui ya, kita banyak sebagai agen perubahan. Pertama yaitu berkaitan dengan pendidikan, ya. Sudah banyaklah kita lihat bagaimana perempuan itu berkontribusi ya dalam bidang pendidikan. Kemudian juga perempuan juga berpartisipasi dalam mengambil sebuah keputusan. Kita lihat ya pada kegiatan di negara kita lah, kita lihat ya para perempuan-perempuan ya yang pada pinter-pinter, mudah-mudahan ada dari Aisyah ya yang bisa maju nanti tuh ke gedung MPR DPR ya. Jadi bisa ya turut ya kita lihat banyak. Sekarang berapa persen? Hampir 30% ya anggota dewan kita perempuan ya. Nah, itu kita sudah ikuti sana. Kemudian juga kalau di wilayah lingkungan wilayah ya kita lihat sendiri itu Bu Mutia ya sudah berjibaku juga beliau untuk bisa menduduki Senayan tetapi masih terkendala ya. Tapi yang penting mereka sudah berusaha ya. Kemudian juga kita juga sudah banyak perempuan yang memanfaatkan teknologi ya. Sehingganya sekarang alhamdulillah lah di kalangan kita pun Aisyah ya. Kalau di perempuan luar sana ya sudah lebih banyak ya, di kalangan Aisyah juga sudah banyak terbukti itu sudah banyak yang menggunakan teknologi di daerah juga alhamdulillah. Di antaranya Ustazah Erni ini sudah bisa berdakwah melalui digital. Demikian menurut saya. Luar biasa. Is loh ya, Iya, perempuan gitu ya. pasti itu. Punya peran perubahan dengan lingkungan. Nah, sebagai muslimah kita juga eh, diperintahkan untuk berdakwah. Nah, sekarang kita ke Ustazah Erni. Apa sih ini sebenarnya, ada nggak sih ini dalil yang menunjukkan perempuan juga berperan, punya tanggung jawab di lingkungan sosial? Ya baik, terima kasih. Ya, jadi dalam Al-Quran itu dalam eh, surat At-Taubah ayat 71 terutama ya, itu menegaskan sekali tentang peran perempuan sebagai subjek gitu ya, sebagai mitra dari laki-laki ya. Dalam ayat itu dikatakan ya, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi ada kata-kata ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu menegaskan bahwa perempuan, laki-laki dan perempuan itu memiliki tanggung jawab yang sama dalam wilayah sosial gitu ya. Dalam wilayah publik seperti itu. Itu adalah dalil yang bisa kita ambil. Nah, kita juga bisa berkaca dari kehidupan perempuan-perempuan di zaman Rasulullah ya. Itu mereka juga punya kontribusi penting dalam dakwah Rasul ya. Kayak misalnya Asma binti Abu Bakar. Beliau itu orang yang penting ya dalam peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah ya. Dengan Asma binti Abu Bakar ini yang memastikan akomodasi perjalanan hijrah itu loh, yang dilakukan oleh Nabi dengan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Itu kan peran yang luar biasa. Kemudian peran-peran yang lain contohnya ya misalnya Nusaibah binti Ka'ab gitu ya. Beliau adalah orang yang terjun di dalam peperangan gitu ya, menjadi orang yang melindungi Rasulullah dari para musuh gitu ya. Jadi langsung terlibat di dalam peperangan itu yang dilakukan oleh Nusaibah bin Ka'ab. Dan juga perempuan-perempuan lain di zaman Rasulullah itu mereka ikut berdagang, mereka melakukan pendidikan ya, sebagaimana Aisyah ya, ibunda kita, ibunda Aisyah, beliau menjadi pendidik gitu ya. Jadi peran-peran sosial di dalam
Islam itu memang mengakar dan yaitu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu dasarnya. Jadi laki-laki maupun perempuan itu memiliki tanggung jawab yang sama. Mungkin nggak banyak yang tahu, apa saya yang nggak tahu. Banyak dicontohkan tadi Asma binti Abu Bakar dan Saibah binti Abdurrahman. Jadi pengen tahu banyak nih, nanti kayaknya perlu ada podcast khusus nih. Nah, itu Nah, perannya kan banyak dan ada peran. nyambungnya nanti setelah Ramadan, Bu Hermi ya. Besok ada kaum muslimah di zaman Rasulullah yang mereka berperang. Mereka berperang luar biasa. Satu lagi masih dengan Umi Iya. kalau soal perang tadi sedikit bahas yang tadi saat kita turun di sosial gitu ya, keluar dari rumah kan yang diingat adalah niat, kebermanfaatannya sama prioritas, kita sama prioritas. Nah, soal niat nih, gimana caranya kita bisa jaga niat agar aktivitas sosialnya tetap bernilai ibadah? Boleh dikasih apa ya, gimana menurut Anda? Ya, menjaga niat itu di sepanjang jalan ya. Jadi di awal kita niat karena Allah, di pertengahan kita perbaharui sampai di akhir. Jadi niat itu di sepanjang jalan. Jadi nggak cuma di awal aja Awal, iya. niatnya. Dan niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi Dijaga sepanjang jalan. sepanjang jalan. Jadi niat yang baik, niat yang lurus itu akan menjaga amal-amalan itu juga itu. Jadi begitu juga ketika kita perempuan punya double tadi di domestik juga, di publik juga, punya tanggung jawab di sosial, jadi guru, menjadi perawat, menjadi dan lain sebagainya. Itu niat itu akan menjadi semacam kompas atau semacam ya penjaga lah gitu ya, sehingga dia tidak akan melewati batas-batasan begitu. Luar biasa, jaga niatnya. Saat aktivitas sosial jangan lupa, mentang-mentang di aktivitas sosial kita merasa bebas, kita merasa bagus, kita merasa cemerlang di sosial, lupa bahwa kita niat awalnya itu ibadah. Iya, kadang-kadang kita suka lupa niat kita tuh kalau ada misalnya ada orang yang memberikan pujian gitu kan, jadi hebat sekali gitu misalnya, akhirnya kita lama-lama Jadi melakukannya karena ingin dipuji kayak gitu. Karena saya Betul. saya hebat ini. Jadi ada kesombongan di dalamnya. Nah, itu tuh berbahaya Jaga sekali. niat, betul ya. Jadi memang jaga niat itu sepanjang jalan gitu ya. Dari awal, tengah sampai di akhir nanti. Terus kita jaga niat kita dan Karena mau nggak mau aktivitas sosial memang dia ketemu banyak orang. Betul. Celaan atau pujian. Betul. Oke. Nah, terima kasih nih udah membahas dari sisi agama soal niat juga. Selanjutnya saya mau menggali bagaimana dari posisi Aisyah. Nah, di sini ada Bu Sumiati, Sekretaris Pimpinan Daerah Aisyah nih. Bu, sebetulnya bagaimana sih peran Aisyah dalam memberdayakan kaum perempuan? Terima kasih Neng Era, kita sudah di part terakhir karena sebentar lagi akan selesai. Bagaimana peran Aisyah dalam memberdayakan perempuan? Kita semua tahu bahwa Aisyah itu adalah perempuan karena diambil dari nama Siti Aisyah. Artinya perempuan-perempuan yang mengikuti jejak langkah istri Rasul. Itu namanya Aisyah. Lalu bagaimana kita memberdayakannya? Kalau di Indonesia Aisyah itu organisasi, bukan istri Rasul lagi. Ya. Artinya nama itu sebagai simbol dari Siti Aisyah. Kemudian bagaimana perannya? Peran yang pertama di sini ada beberapa peran ya kita selaku perempuan Aisyah. Yang pertama fokus pada peningkatan kualitas hidup. Fokus pada peningkatan kualitas hidup, ya. Hidup di mana? Hidup di dunia, tapi tidak boleh menghilangkan. Ya, tadi
untuk bekal kita di akhirat. Itu fokus ya, fokus peningkatan kualitas hidup. Di bidang apa hidupnya? Nih, Aisyah berperan di bidang apa? Satu, di bidang pendidikan. Tadi disampaikan oleh Bu Ketua, Aisyah mengelola di bidang pendidikan. Mulai dari TK, kemudian sampai perguruan tinggi. Ada perguruan tinggi, ada Unisa, kemudian ada ABS, Aisyah Boarding School. Cuma di Depok belum ada ya, Iya, betul. baru mau merintis insya Allah. Kemudian di bidang pendidikan, bukan hanya non formal dan formal. Non formal pun itu ada. Artinya punya PAUD, punya KB, punya TK, TPA, itu yang diakomodir oleh amal usaha Aisyah. Itu di bidang pendidikan. Kemudian perannya lagi di bidang ekonomi. Ini Aisyah juga memiliki yang namanya Bu Eka. Apa Bu Eka? Ya, bina usaha ekonomi Aisyah. Ya, bina usaha ekonomi keluarga Aisyah. Yang terdiri dari UMKM yang ada di ranting-ranting maupun di cabang-cabang. Ini diakomodir oleh Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah harus memberdayakan perempuan-perempuan sesuai potensinya. Ketika dia punya skill atau kemampuan dagang pecel, ayo kita rekrut. Ketika dia punya skill atau kemampuan di bidang yang lainnya, atau nasi box atau catering, itu kita rekrut. Ini salah satu pemberdayaan ekonomi. Kemudian perempuan atau di bidang kesehatan juga ada. Ya, biasanya di bidang kesehatan ini dari mulai kader posyandu, kemudian poswindu, ini Aisyah terjun ke masyarakat dalam rangka tadi ya, di bidang kesehatan. Kemudian balita, kemudian juga di rumah sakit, klinik-klinik itu udah banyak ya. Bahkan di Indonesia itu udah ada rumah sakit Aisyah, kemudian ada klinik Aisyah, dan bidan-bidannya pun itu sudah banyak yang bermunculan dari kader-kader Aisyah. Itu di bidang kesehatan. Di bidang sosial, sosial kemasyarakatan. Ini misalkan hukum dan HAM, ini ada juga. Kemudian bantuan bencana, bantuan mengakomodir bantuan. Ini juga di bidang sosial. Jadi itu perannya di masyarakat. Aisyah berperan di masyarakat seperti itu, berkiprah mulai dari tingkat ranting, cabang, daerah, wilayah sampai ke pimpinan pusat. Kemudian yang kemarin kita hasil Muspimwil, ini ada yang namanya asesmen program. Karena 2027 itu kan udah muktamar. Makanya asesmen program itu salah satunya penanganan jenazah. Ya. Setiap wilayah, setiap daerah itu harus punya tim pemulasaran jenazah yang terdiri dari majelis atau lintas majelis tablik, MTK, kemudian majelis kesehatan, kemudian majelis kader pendidikan. Ini berkolaborasi membentuk tim yang pesertanya itu dari ranting dan cabang. Untuk apa? Untuk memudahkan ketika di ranting atau di cabang itu ada warga kita yang meninggal, sehingganya kita punya tim. Dan
para peserta pelatihan itu nanti akan diberikan sertifikat. Jadi Itu profesional ya. iya profesional untuk penanganan jenazah. Ini salah satu asesmen program atau percepatan program di 2027. Itu peran Aisyah di Terima kasih. Bu Sumiati, banyak sekali tadi dibahas soal peran Aisyah dalam pemberdayaan perempuan ya. Mungkin dari Ibu Ketua mau menambahkan apa sih, apalagi sih bentuk kontribusinya perempuan Aisyah dalam kontribusi nyata perempuan dalam masyarakat. Kayaknya sudah cukup itu. Oke, kalau Ya. misalnya secara umum perempuan, mungkin ada yang mau nambahin lagi? Oh, nggak ada. Tidak ada. Oke. Kan sudah ini ya dibahas banyak sekali oleh Bu Sumiati ya. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi disebutkan tadi, ternyata banyak banget peran-peran. Kalau peran-peran kepemimpinan juga ada tadi ya. Ada di Asia kita, ya ketuanya ya udah pasti perempuan. Dan kita sering juga melihat gubernur, bupati, menteri juga Betul. perempuan. Nah, kalau menurut Ustadz Erni nih, saya mau ke Ustadz Erni lagi, bagaimana sebenarnya Islam memandang kepemimpinan perempuan dalam konteks sosial? Boleh nih. Nah, Boleh. silakan. Iya, baik. Jadi kepemimpinan perempuan. Jadi kepemimpinan itu adalah amanah, bukan hak gender itu yang Amanah penting. bukan hak Eh, gender. Jadi kepemimpinan itu di dalam Al-Quran itu disebut ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Jadi Allah menyuruh kita, menyuruh kalian gitu ya, untuk memberikan amanah itu kepada yang ahlinya gitu. Jadi bukan kepada laki atau pada perempuan. Jadi itu konsep yang penting gitu ya. Jadi yang namanya kepemimpinan itu adalah amanah, bukan hak gender gitu. Itu yang pertama gitu ya. Jadi kalau kita lihat di Al-Quran tuh Allah menceritakan tentang perempuan yang menjadi raja ya di negeri Saba. Itu kan perempuan ya. Nah, perempuan yang ternyata di bawah kepemimpinannya itu rakyatnya makmur ya. Kemudian dia itu orang yang bijaksana, bisa memimpin rapat-rapat gitu ya dengan Sebut para namanya nih, petingginya sebut ya. namanya nih. Ya, Sebut namanya nih. namanya Ratu Balkis. Ratu Balkis. Oh, tambah Nah, lagi. itu ya. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah tidak mencela Ratu Balkis sebagai raja di situ. Justru ya Ratu Balkis digambarkan sebagai perempuan yang apa ya namanya, mudah memberikan bijaksana lah gitu ya, sebagai raja yang bijaksana yang bisa mendengarkan pendapat dari para pembesarnya seperti itu. Jadi itu di dalam Al-Quran ya. Jadi jelas bahwa kepemimpinan di dalam Islam itu ya boleh laki-laki dan boleh perempuan, tapi tentu saja kita tetap punya batasan-batasan gitu ya. Mungkin ada yang tidak sependapat gitu ya, tapi itu kembali kepada masing-masing gitu ya. Jadi yang jelas secara konsepnya, kemudian sejarahnya itu ada gitu Ada. ya, bahkan di Ada dalam perempuan. Al-Quran, ada perempuan yang menjadi pemimpin gitu. Jadi perempuan itu boleh dia menjadi pemimpin dimanapun dia berada gitu, seperti itu. Yang penting adalah tadi niatnya ya, ditinjau dari masalahnya gitu kan. Kemudian dia paham prioritas ya. Kemudian ya tetap ada di dalam bingkai syariah seperti itu. Jadi nggak keluar, punya batasan-batasan syariah gitu. Seperti itu. Luar biasa. Jadi pemimpin itu ya bisa siapa saja, bukan gender tertentu, dan kepemimpinan itu amanah Betul. diberikan kepada yang Ahli. ahli. Nah, terima kasih Umi. Selanjutnya nih, kalau kita bahas soal identitas perempuan sebagai muslimah, kadang-kadang kita juga dihadapi dengan tekanan sosial. Gimana sih caranya kalau dari Bu Sumiat ini menghadapi tekanan sosial tanpa kita kehilangan identitas sebagai perempuan muslim? Boleh sharing itu sedikit? Sharing. Ah, Ya. cara menghadapi.
cara menghadapi tekanan sosial tanpa kehilangan kehilangan identitas. identitas. Nah, tekanan sosial, ekonomi ini biasanya. Singkat aja Bu ya. Singkat aja. Iya, betul. Bagaimana cara menghadapi tekanan sosial bagi perempuan? Ya. Baik, terima kasih Neng Era telah memberikan kesempatan. Yang pertama, perempuan itu dihadapi dengan ekspektasi terkait peran domestik, karir, penampilan, serta standar nikah. Ini Kapan nikah gitu ya? iya, kapan nikah? Ayo, udah 28, kapan nikah? Ini kan ya Tekanan sosial membuat itu Bu ya. mental jadi ya. Jadi perempuan itu memang tadi dihadapinya itu ya, terkait dengan domestik, karir, penampilan kan. Usia 20 beda penampilannya dengan usia 30. Gitu kan? Iya. Jadi di sini kemudian standar nikah. Kadang-kadang perempuan itu ketika penampilannya ya maaf ya tidak sesuai gitu, tidak sesuai muslimah, ini kan jadi buat pembicaraan gitu. Apalagi ketika pesta, ketika itu pakaiannya kita lihat tahu sendiri ya, seperti itu. Kemudian bagaimana menghadapi itu Iya. tekanan sosial itu kan termasuk tekanan sosial. Yang pertama, satu ya, harus percaya diri. Perempuan harus percaya diri. Kemudian yang kedua, setia pada tujuan hidup. Niatnya mau ngapain nih hidup kita. Tadi kan percaya diri karena kan perempuan yang mandiri itu perempuan termasuk perempuan independen, iya kan? Iya, dia tangguh, dia mandiri. Kenapa perempuan harus tangguh? Ketika ada permasalahan di keluarga, dia bisa menangani. Ketika suaminya tidak ada di rumah, dia otomatis jadi kepala keluarga. Ini perempuan. Ya. Kemudian menghadapi tekanan tadi, yang pertama tadi harus percaya diri. Bahwa saya mampu. Tapi bukan berarti dia harus naik tangga betulin genteng, bukan. Ya, artinya perempuan itu ketika suami tidak ada di rumah, bisa jadi dia menjadi kepala keluarga. Begitu ya Umi ya. Ya, pada ahlinya kita berkomunikasi. Kemudian setia pada tujuan hidup. Tujuan hidup kita apa nih? Kalau memang dunia hedon kita ikutin ya, walaupun tidak mampu, tapi kita niatnya seperti itu, biar ketekor asal sokor gitu ya. Ya, artinya gaya hidup yang harus kita manage dalam kehidupan. Jadi tujuan hidup kita apa nih? Kemudian mampu menjalani hidup. Nih, mampu menjalani hidup dengan yang kita miliki. Jadi ada pepatah bilang perempuan itu kan identik dengan penampilan, belanja, iya kan? Dengan belanja, kemudian dengan ngerumpi juga. Ini identik dengan perempuan. Bukan berarti semua seperti itu, bukan. Artinya mampu menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika dia menjalani hidupnya sesuai dengan kemampuannya dan nilai-nilainya, dia merasa tidak terbebani oleh apapun. Itu perempuan independen. Itu segenap tips dari Bu Sumiati ini untuk menghadapi tekanan sosial ya. Iya. Itu pertanyaan kapan nikah? Harus tangguh. Harus tangguh, harus mandiri, percaya diri. Sederhana yang penting.
dicatat. Oke, terima kasih Bu Sumiati. Iya, Kita terima lanjut kasih. ke Ustazah Erni. Eh, kita kan di Ramadan ya, Mi, ya. Dengan tantangan sosial tadi, dengan tantangan ibadah tadi, perempuan punya peran. Nah, kalau secara spiritual gimana caranya biar lebih kuat? Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita makin memupuk kekuatan kita secara spiritual biar kuat tuh. Kasih tips dan triknya nih, gimana caranya sebagai perempuan untuk Iya, meningkatkan spiritual? iya baik-baik. Jadi sebenarnya tipsnya pertama itu kuasai ilmunya. Ilmu. Kuasa Jadi ilmu ya. ilmunya harus dikuasai. Jadi eh, kita menjalankan peran-peran kita itu karena kita punya ilmu. Jadi niatnya kita tahu niatnya karena Allah. Jadi setiap apa yang kita lakukan pasti karena Allah. Gitu. Tidak ditujukan untuk hal yang lain. Itu yang pertama. Jadi ilmu itu yang penting. Yang kedua, ketika kita dalam beramal, kita melakukan kerja-kerja di ruang-ruang domestik atau publik itu, ya, itu kita harus tetap pada kesadaran bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak ada paksaan gitu ya. Jadi kita tahu batas-batas diri kita gitu. Jadi kita tahu kapan kita maju dan kapan kita harus berhenti. Dan saya ingin menyampaikan satu hal ya, Era, yang mungkin dari tadi belum sempat disebut gitu ya. Bahwa ilmu yang kita miliki yang pertama itu adalah bahwa ada satu ayat yang mengatakan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi bagaimanapun peran kita ya, sehebat apapun kita gitu ya dalam menjalankan peran-peran kita tetap jangan sampai menggeser ya tentang kepemimpinan atau qawamnya laki-laki gitu ya. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan ya. Jadi ketika kita memahami itu, maka nggak ada tuh istilah perempuan merasa lebih hebat gitu ya, mungkin pendapatannya lebih bagus gitu ya, lebih tinggi, kemudian merendahkan suaminya. Jadi peran-peran laki-laki atau peran-peran suami harus tetap kita dudukan gitu ya. Jadi jangan sampai kehilangan gitu ya, kehilangan integritas dirinya sebagai seorang pemimpin. Jadi itu makanya kita butuh ilmu, dan juga dalam pengamalannya kita harus senantiasa ya bertawakal juga kepada Allah gitu ya. Jadi jangan melebihi kesanggupan kita, melebihi batas kita, dan kita selalu bertawakal, kembalikan semua kepada Allah. Oke, terima kasih nih, utamanya adalah ilmu dan tauhid. Betul. Ar-rijalu qawwamuna Qawwamuna 'alan 'alan nisa. nisa. Terima kasih Merni. Terakhir Bu Nur Hayat. Masih ada toh? Ada lah. Satu lagi sih, kayaknya masih ada 3 menit. Untuk bicara soal perang, tadi di Aisyah kita punya banyak perang, dibolehkan juga di secara agama Islam dibolehkan kita Betul. punya perang. Tapi kan kadang-kadang kita sesama perempuan yang nggak bisa sendiri, kita butuh teman ya dulu, kita butuh teman. Solidaritas antar perempuan itu kadang-kadang juga masih kurang. Sesama perempuan aja ngejudge. Harusnya momen kan ya. Betul. Nah sebenarnya sih harus kita lakukan Bu buat bisa bangun solidaritas antar perempuan kan, Bu, antar perempuan khususnya dalam dakwah. Baik, Neng Hera. Kalau menurut saya dengan menciptakan ruang yang inklusif, maksudnya keseluruhan begitu ya. Kemudian juga melibatkan semua orang dengan berbagai kelompok. Kemudian memperkuat hubungan solidaritas itu sendiri yang titik beratnya adalah dengan nilai-nilai agama. Ya. Kemudian juga mengerjakannya secara kolaborasi. Ya, untuk tujuan bersama sudah barang tentu. Itu Bu. Kolaborasi. Betul. Didikai dengan nilai-nilai agama. Betul. Dan inklusif, Betul. boleh dia Iya. sono Betul, iya, betul. Boleh ya, Bu, ya? Nggak boleh, harus Nggak inklusif. boleh. Baik. Oke, Bu Nur Hayati, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa hari ini narasumber kita memberikan banyak pencerahan dari sisi agama, dari peran-peran Aisyah juga sudah dibahas, tantangan-tantangannya juga kayaknya emang relate juga sama kehidupan kita sehari-hari ya Bu. Baik, betul. Luar biasa. Terakhir nih,
mau dengar dari Ibu Aisyah, dari ini Bu Ketua mungkin ya. Apa tuh? Kita agak terbatas, mohon maaf. Udah mau dengar dari Bu Hayati pesan untuk peran muslim di Kota Depok dalam mohon maaf, mohon maaf. Ini harusnya Bu Erni. Iya, Mohon maaf. iya. Pertemuan pesan dari Umi Erni, Bu Erni, pesan untuk perempuan muslim di Kota Depok dalam suasana Ramadan, khususnya dalam membangun solidaritas momen sumur bulukan. Bagaimana pandangan dari Erni? Ya, baik. Ramadan ini sungguh Ramadan yang mulia, ya, bulan yang mulia. Mari kita kembali kepada Allah, ya. Kuatkan ibadah kita kepada Allah, kuatkan ketaatan kita kepada Allah, ya, jadi orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Yang berikutnya kita harus menguatkan kesabaran dan ketahanan jiwa, ya. Kemudian jaga hubungan kita dengan Al-Quran, ya. Jadi interaksi kita dan Al-Quran yang mungkin sebelumnya biasa-biasa saja, B aja, ini bulan Ramadan harus dapat A ya. dapat A, betul. A plus mungkin ya. A plus, benar. Betul. Dan kemudian kita harus ikhlas, gitu ya, menjaga, ya, mengikhlaskan kerja-kerja kita, ya. Kita di perempuan ini di bulan Ramadan mungkin nyuci, masak, menyiapkan sarapan, menyiapkan sahur maksudnya, menyiapkan sahur dan sebagainya itu. Maka itu mari kita ikhlaskan semua itu, ya, kerja-kerja sunyi kita itu, ya, supaya hanya Allah yang menjadi tujuan kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi jadikan sholat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita semuanya adalah untuk Allah. Mantap deh. Hadir nih dari Aisyah, boleh disampaikan pesan dan pesan untuk ibu-ibu Aisyah dari pimpinan daerah nih. Boleh sampaikan pesan untuk ibu Aisyah cabang dan ranting di Sapa nih, boleh Bu Sumiati dari Ketua dulu deh. Oke, untuk para pimpinan ranting dan cabang, pesan saya tetap konsisten dalam menjalankan program unggulan. Kemudian jadikan teladan dalam berperilaku kita, apalagi di bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga, tetap pererat silaturahim di antara kita. Cuma 3 saja cukup. Tadi tambah dengan Busu. Silakan dilanjut. Udah cukup tuh. Ya. Baik, nambahkan sedikit ya untuk para pimpinan ranting dan pimpinan cabang Aisyah se-Kota Depok. Kita ingat marwah kita adalah Aisyah, kemudian ranting itu penting dan cabang itu harus berkembang. Maka ujung tombak Aisyah adalah ranting dan cabang. Oleh karena itu tetap menjaga konsistensi organisasi, kemudian segala sesuatunya ranting dan cabang itu menjadi tolak ukur dari sebuah organisasi. Karena yang paling menjadi utama adalah ranting. Karena ranting yang punya anggota, cabang tidak punya anggota, daerah juga tidak punya anggota, hanya ranting yang penting yang memiliki anggota. Karena itu sekali lagi kepada seluruh pimpinan ranting Aisyah se-Kota Depok, mari bersama-sama kita berkolaborasi, bekerja sama dengan membangun organisasi kita. Amin. Ranting itu penting, cabang harus berkembang. Oke. Nah, pesan-pesan untuk ibu-ibu Aisyah sudah, peran untuk perempuan muslim di Kota Depok sudah, berarti kita sudah sampai di ujung podcast kita. Diskusi inspirasi. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini menginspirasi Bapak Ibu yang ada di rumah
Terima kasih kami ucapkan Ibu Nur Hayati, Ibu Sama-sama. Ustazah Erni, terima kasih. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa mampir lagi, memberikan banyak inspirasi lagi, diskusi dengan topik-topik yang lain. Baik. Dari saya cukup sekian, mohon maaf nih kalau masih ada salah-salah, kurang-kurangnya. Mudah-mudahan jadi proses pelajaran juga nih buat saya dan ibu-ibu ya. Ya, amin. Nah, ini salah satu proses belajar buat kita semua. Mudah-mudahan kita terpilih pertemuan dengan Ramadan tahun ini dan bisa diselesaikan dengan baik, makin baik, dan tahun depan mudah-mudahan kita juga ketemu lagi. Karena Ramadan jangan sampai dilewatkan juga dia ya. Betul. Mudah-mudahan kita semua bisa terus berkembang, menambah segala hal di Ramadan. Amin. Amin. Sekian dari saya, pas tapi kelewat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah dulu.